Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang bentuk-bentuk sengketa bisnis di dunia usaha. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai macam-macam sengketa bisnis bersama mahasiswi jurusan Hukum Keluarga semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Halo Kak, kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa nih? Nama saya Naila Zafira Balkis. Nama saya Gifar Rama Putranto. Nama saya dengan Nur Zulfa Jauhariyat. Nama saya Muhammad Rayhan Rafsanjani. Oke Kak Zulfa, aku mau nanya nih, kakak tahu nggak sih ada berapa bentuk-bentuk sengketa bisnis di dunia usaha? Kalau sengketa bisnis itu kayaknya ada 5 Kak. Ada 5? Iya. Oke, salah satunya apa Kak? Yang pertama itu ada PHI, yaitu perselisihan hubungan industrial. PHI adalah perselisihan antara majikan atau serikat majikan dengan buruh atau serikat buruh karena tidak ada kesesuaian paham mengenai syarat kerja atau hak kerja. Sengketa ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, terdapat 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu: pertama, perselisihan hak. Perselisihan hak adalah konflik yang muncul akibat tidak dipenuhinya hak yang telah diatur, baik karena adanya perbedaan dalam pelaksanaan maupun penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan muncul dalam hubungan kerja akibat ketidaksesuaian pendapat terkait pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah konflik yang timbul akibat ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Keempat, perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan antar serikat buruh adalah konflik yang terjadi antara serikat buruh dengan serikat buruh lainnya dalam satu perusahaan, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pemahaman mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, atau kewajiban ke serikat pekerja. Kak, aku mau nanya dikit ya. Selain PHI, apa sih bentuk-bentuk sengketa bisnis di dunia usaha? Ada sengketa kontrak. Nah, sengketa kontrak ini adalah perselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lain karena adanya prestasi ataupun adanya salah satu pihak yang melanggar perjanjian. Oh, oke. Nah, syarat-syarat perjanjian itu ada 4. Itu ada di dalam KUH Per di pasal 1320. Di antaranya ada kesepakatan para pihak, yang kedua ada kemampuan kecakapan hukum, yang ketiga adanya objek, yang keempat kausa yang halal. Perselisihan dapat terjadi karena: pertama, tidak memahami atas hak dan kewajiban dalam kontrak. Kedua, ambiguitas atau ketidaklengkapan kontrak. Ketiga, salah tafsir atas syarat dan ketentuan kontrak. Keempat, manajemen kontrak yang buruk. Kelima, kondisi lokasi. Keenam, kurangnya komunikasi. Ketujuh, masalah pembayaran. Dan terakhir, kesalahan dalam penawaran tender dan perubahan pekerjaan di lapangan. Kak Gifari, aku mau nanya dikit nih. Selain PHI dan juga sengketa kontrak, apalagi sih bentuk-bentuk sengketa bisnis di dunia usaha? Mungkin selanjutnya itu ada persaingan usaha, dan dimana persaingan usaha itu sendiri adalah kondisi di mana para pelaku usaha berusaha untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan menarik konsumen. Nah, caranya itu banyak. Yang pertama ada promosi, ada harga yang kompetitif, terus biasanya itu suka ada pengurangan harga. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, apa aja sih jenis-jenis daripada persaingan usaha ini? Mungkin buat jenis persaingan usaha yang saya ketahui itu ada 2. Yang pertama itu persaingan sehat. Persaingan sehat ini dimana para produsen itu menjual tanpa menjatuhkan kompetitor di pasarnya. Nah, terus yang kedua itu ada persaingan secara tidak sehat, yang dimana biasanya tuh manipulasi pasar, kayak contohnya kayak monopoli, oligopoli. Iya. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, monopoli. Kedua, oligopoli. Ketiga, kartel atau kesepakatan untuk bersaing. Keempat, predatory pricing atau menjual produk di bawah harga pasar. Dan yang kelima adalah persekongkolan. Ngomong-ngomong, selain PHI,
sengketa kontrak, dan juga persaingan usaha. Apalagi sih bentuk-bentuk sengketa bisnis lainnya? Jadi selain 3 itu tuh ada yang namanya sengketa konsumen. Dan dalam surat keputusan Kementerian Perdagangan itu, sengketa konsumen adalah perselisihan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang dikarenakan ada kerusakan atau cacat di dalam barang yang dimiliki oleh konsumen dan mengakibatkan kerugian. Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk sengketa konsumen karena kerugian yang dapat dialami konsumen adalah: pertama, cacat tubuh; kedua, cacat fisik; dan yang ketiga adalah kerugian ekonomi. Kak Rehan, aku mau nanya nih sedikit. Selain PHI, sengketa kontrak, sengketa konsumen, dan juga persaingan usaha, apalagi sih sengketa-sengketa bisnis di dunia usaha? Ada yang namanya sengketa perbankan. Nah, sengketa perbankan ini adalah sengketa yang terjadi antara pihak bank dan nasabah. Oke, yang seperti yang kita tahu ya, lembaga perbankan ini adalah lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian negara. Lembaga perbankan ini memiliki beberapa layanan bagi para nasabahnya seperti pengkreditan dan pembayaran dalam sistem perekonomian. Nah, tidak jarang ditemukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah ini tidak memenuhi keinginan dari nasabah tersebut. Makanya terjadinya sengketa. Nasabah dapat melaporkan transaksi yang disengketakan karena berbagai alasan, seperti transaksi yang tidak sah atau biaya yang berlebihan. Adapun beberapa jenis sengketa perbankan antara lain: pertama, fraud eksternal seperti penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan cybercrime. Kedua, permasalahan jaminan. Ketiga, sistem layanan informasi keuangan. Keempat, restrukturisasi, relaksasi kredit, pembiayaan, atau pinjaman. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui beberapa metode yang secara umum dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu: pertama adalah litigasi atau proses melalui peradilan. Penyelesaian ini dilakukan melalui proses hukum di pengadilan dengan melibatkan hakim. Dan yang kedua adalah non-litigasi atau proses di luar pengadilan yang terdiri dari: pertama, negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga, bersifat informal, dan berfokus pada solusi yang saling menguntungkan. Kedua, mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator netral, di mana keputusan bergantung pada kesepakatan pihak-pihak terkait. Ketiga, konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan konsiliator yang lebih aktif memberikan saran, namun keputusan tetap bergantung pada persetujuan pihak-pihak terkait. Keempat, arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh arbiter atau dewan arbitrasi yang disepakati para pihak dengan keputusan final, mengikat, dan cocok untuk sengketa kompleks seperti perdagangan internasional. Kelima, adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang memberikan keputusan sementara hingga solusi permanen tercapai. Keenam, penyelesaian melalui lembaga khusus. Merupakan penyelesaian melalui lembaga seperti BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau lembaga lain yang relevan sesuai perjanjian para pihak. Oke teman-teman, jadi tadi merupakan penjelasan dari mahasiswi semester 5 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang bentuk-bentuk sengketa bisnis di dunia usaha. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.